Ya, saudara, masih banyak bangunan yang bersejarah di Provinsi Jambi. Salah satunya Taman Tugu Juang yang menjadi saksi sejarah masyarakat Provinsi Jambi untuk mempertahankan kemerdekaan. Berikut liputannya. Beginilah saudara kondisi Taman Tugu Juang yang berada dan berdiri di atas lahan seluas 4.836 meter persegi ini di Jalan Hos Cokroaminoto, Kota Jambi, yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jambi Masgun Sopwan di era 1980-an. Taman Tugu Juang Jambi yang merupakan ikon sejarah masyarakat Jambi dibangun bertujuan untuk mengingat para korban yang berjatuhan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca 17 Agustus 1445. Menurut salah seorang veteran, Tugu Juang merupakan titik kumpul masyarakat Jambi saat pertempuran agresi militer Belanda kedua pada 29 Desember 1946. Pada saat itu, demi mempertahankan tanah Jambi, masyarakat berjuang dengan keringat dan darah. Akibatnya ratusan masyarakat di Provinsi Jambi berguguran. Pada bangunan di Taman Tugu Juang Jambi ini terdapat tugu setinggi 17 meter berbentuk bambu yang puncaknya terdapat patung pejuang yang dengan mengenakan kain sarung dan bambu runcing. Menurutnya, kain sarung yang dikenakannya itu mempunyai dua fungsi, sebagai tempat menyimpan barang juga untuk sholat. Selain itu, tinggi pada monumen itu dibuat 1945 cm, menandai tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu dibuat mirip bambu yang di ujungnya terdapat patung pejuang kemerdekaan dan tiangnya ada 5 simbol dari Pancasila. Karakteristik monumen ini mencerminkan tanggal 17 Agustus 1945, Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu juga pada bangunan monumen ini terdapat relief yang menggambarkan para pejuang mempertahankan tanahnya. Tugu ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan Jambi dan simbol kobaran semangat rakyat Jambi mempertahankan kemerdekaannya. Mungkin bisa menjelaskan terkait sejarah Tugu Juang ini, Pak? Menjelaskan masa Tugu Juang? Iya, sejarah Tugu Juang. Jadi kita jelaskan sejarah Tugu Juang ini tahun 48 itu ada agresi Belanda. Agresi Belanda itu menyerang Jambi ini, terutama di sini. Waktu itu masyarakat itu mau melarikan diri karena diserang lewat Sipin ini. Tahu sudah cekat oleh pasukan Belanda. Akhirnya kita dibantai waktu itu, gugurlah lebih kurang 120 orang di Tugu Juangnya. Makanya sekarang didirikan Tugu Juang untuk mengingatkan para pahlawan-pahlawan pejuang Jambi ini, untuk mengingatkan supaya anak cucunya tahu bahwa kekejaman Belanda pada itu hanya main bantai dengan rakyat kan. Waktu itu kan kita semua tidak punya senjata apa yang ada dari Jepang. Nah, sudah itu dia secara otomatis sudah ada mesin otomatis untuk membantai kita. Yang umpamanya senjata otomatisnya. Dia sudah punya pesawat untuk mengukur kita. Ini juga digempur waktu itu kan pakai pesawat juga, pakai tank juga. Ya kita matilah. Makanya itu dibangun monumen, Pak, untuk mengingat sejarah, Pak, ya? Iya. Jadi supaya rakyat Jambi ini tahu, kita mohon umpamanya yang tidak tahu, kita harus tahu sejarah. Kalau kita tidak tahu sejarah, dengan negara ini susah. Apa sebabnya? Soal negara ini tidak serampang itu. Jadi dengan susah payah, dengan darah, dengan harta perjuang ke kemerdekaan. Jangan langsung jadi pejabat. Harus tahu dengan sejarah. Jadi tahu dengan sejarah, kita merasa warga negara itu ada harga pribadi kita dan negara ini ada harga dirinya. Sesudah itu kan, Pak, dilakukan renovasi untuk Taman Tugu Juang. Nah, itu gimana tanggapannya? Nah, ini kan direnovasi, cuman ada renovasinya, ada sayangnya sedikit. Ada perubahan dari dulu itu hampir tidak sesuai lagi dengan Tugu Juangnya daripada lambang-lambang pejuang itu.
Kenapa waktu itu? Karena mereka tuh kontraktor tidak koordinasi. Segitu datang langsung kerja. Sudah kita sarankan dulu, cat ini harus begini Pak, apa tugu harus begini Pak, cat. Cuman karena mereka sudah punya rakter sendiri dari kontraktor dari PU, ya mereka kerja. Akhirnya banyak perubahan. Kita menanggapi itu gimana Pak? Ya kita tanggapi ya, bagaimanalah kita ngomong. Ya kan mungkin kita usulkan nanti ini itu ya begitu-begitu saja. Cuma kita terima apa adanya. Untuk saat ini Pak, Taman Tugu Juang sendiri ramai dikunjungi masyarakat Pak. Nah kalau dulu ada yang jualan, ada ini di dalam nih. Sekarang ini karena kita sarankan, soalnya yang berkunjung kalau bagus enak. Ini kadang-kadang orang tuh tidur di sini. Sudah itu anak pang tuh lain-lain jenis berkumpul. Nah sekarang ini sudah ada yang nunggu siang. Kalau malam belum ada. Katanya sedang rehab rumah. Soalnya kalau udah tunggu ini, buktinya ASI kami ini pada hilang semua. Nah tidak ada yang fungsi lagi ASI sekarang. Hilang maling orang karena udah tunggu. Sudah kita sarankan dengan ini kan dipegang perwisata sekarang. Ya udah kita sudah kasih tahu ini sudah hilang semua. Jawabannya iya saja. Harapan ke depan mungkin Pak untuk Taman Tugu Juang ini Pak? Nah, kami mengharapkan tiap ada pembangunan Tugu Juang ini kita dengan terlepas dari sejarah. Jadi ada sepertinya ini zaman dulu ya begini. Ya kalau dibangun langsung tidak ngomong dengan kami ini, ya pastilah yang membangun kan tidak ngerti. Jadi bentuknya monumen ini sesuai dengan perjuangan. Seperti tugu ini yang di atas itu berbentuk patung itu semuanya ada arti. Dia bawa kain, ada barang. Kain itu dua fungsi digunakannya, satu untuk semayang, satu karena ada ransel itu, satu untuk semayang sambil membawa bambu runcing. Itulah perjuangan dulu. Kain itulah untuk semayang diperpanjatkan untuk bawa barang. Izin Pak, dengan Bapak siapa ya Pak? Saya Tabiin Jidid. Sebagai Veteran Republik Indonesia di Provinsi Jambi ini, jabatan saya bendahara. Para veteran berharap Tugu Juang ini terus dikembangkan guna menceritakannya ke generasi berikutnya. Menurutnya, bangsa yang besar itu tidak lupa akan sejarahnya. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Jambi.